Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu masifnya gempuran orang-orang khilafah terhadap Gus Muwafi demi menghancurkan NU yang merupakan tameng benteng terdepan NKRI, membuat saya untuk lebih berani, untuk lebih masif, untuk lebih gila membongkar siapa itu khilafah. Apa itu khilafah? Dalam bahasa lain, lo jual gue borong. Selamat menyaksikan beberapa penistaan terhadap Nabi besar Muhammad SAW, beberapa pengingkaran terhadap Nabi besar Muhammad SAW yang dilakukan oleh UAS, juga sebagai bukti siapa UAS sebenarnya. 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang soleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri, soleh untuk Khadijah, soleh untuk Ruqayyah, soleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin, karena dia soleh untuk keluarga, istri dan anak. 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang soleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang soleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang soleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri, soleh untuk Khadijah, soleh untuk Ruqayyah, soleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin, karena dia soleh untuk keluarga, istri dan anak. Karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri, soleh untuk Khadijah, soleh untuk Ruqayyah, soleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin, karena dia soleh untuk keluarga, istri dan anak. Karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri, soleh untuk Khadijah, soleh untuk Ruqayyah, soleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin, karena dia soleh untuk keluarga, istri dan anak. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak, karena dia ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang dia terima, maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak, karena dia ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang dia terima, maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak, karena dia ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang dia terima, maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi sudah jelas, ini adalah sebuah penistaan terhadap Nabi yang nyata yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, yang mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu gagal melakukan Islam rahmatan lil alamin dikarenakan banyak tekanan dari orang-orang yang tidak senang ia menerima wahyu. Ini sama saja tidak mengakui kenabian Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad dianggap gagal dalam dakwahnya, dianggap gagal dalam kenabiannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Anehnya, mereka yang katanya para pembela Nabi, tidak ada satupun yang berkoar, tidak ada satupun yang melaknat, tidak ada satupun yang mengkafirkan, tidak ada satupun yang memunafikan. Padahal ini penistaannya wow banget gitu loh. Mungkin karena temennya sendiri jadi dianggap halal atau sah. Ini sama saja dengan tidak mengakui Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi. Sama saja mengatakan kenabian Muhammad SAW ini gagal.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah. Dalam video ini semakin nyata visi misi Ustadz Somad ini. Begitu berapi-api ingin menegakkan khilafah nubuwah, manhaj nubuwah, khilafah ala khulafaur rasyidin, khilafah ala Abu Bakar As-Siddiq, khilafah ala Umar bin Khattab, khilafah ala Utsman bin Affan, khilafah ala Sayyidina Ali, atau yang sekarang kita kenal khilafah yang diusung oleh HTI, FPI, dan PKS. Namun sayang, Ustadz Somad dengan nyata dan terang telah menistakan Al-Quran, juga kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi jelas Ustadz Somad dan kawan-kawan ini visi misinya semakin nyata, ingin menegakkan khilafah ala manhaj nubuwah, menegakkan khilafah Islamiyah seperti yang selama ini diteriak-teriakan oleh kelompok HTI, FPI, dan PKS. Karena menurut mereka Islam rahmatan lil alamin tidak akan tegak hanya dengan mengandalkan kenabian, tidak akan tegak hanya dengan mengandalkan Quran di tangan, tetapi akan tegak dengan kekuasaan, menegakkan khilafah ala manhaj nubuwah, pemerintahan yang menguasai dunia. Ketika dunia sudah dikuasai menurut mereka, maka Islam rahmatan lil alamin bisa ditegakkan. Jadi definisi Islam rahmatan lil alamin ini berbeda dengan definisi kita pada umumnya. Yang mereka pikir itu rahmatan lil alamin adalah menguasai dunia lalu menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kesalahan penafsiran dari Islam rahmatan lil alamin membuat mereka salah tafsir dan tafsirnya salah. Ketika tafsirnya salah, maka mereka ini cenderung menghalalkan segala cara demi kekuasaan, demi menegakkan khilafah. Bisa kita lihat selama 4 tahun terakhir ini, bagaimana khilafah begitu membabi buta dan membuta babi demi kekuasaan, demi menegakkan khilafah. Tak peduli kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan. Dan yang terakhir kemarin, bagaimana orang-orang khilafah ini begitu bersemangat menistakan Gus Muwafiq, mengkafirkan Gus Muwafiq, memunafikan Gus Muwafiq, memurtadkan Gus Muwafiq. Bahkan ada yang menghalalkan darahnya, darah Gus Muwafiq untuk dibunuh. Karena pikir mereka dengan menghancurkan nama baik Gus Muwafiq, maka dakwah Gus Muwafiq akan terhenti, yang berakibat kepada hancur pula NU, hancur pula NKRI, yang berujung dengan penegakan khilafah di NKRI. Islam rahmatan lil alamin tidak mungkin dapat ditegakkan dengan menegakkan khilafah ala manhaj nubuwah atau khilafah Islamiyah yang selama ini diteriak-teriakan oleh orang-orang HTI, orang-orang FPI, dan orang-orang PKS. Dalam bahasa yang lain, kelompok kadal gurun.
Tidak mungkin Islam rahmatan lil alamin dapat diwujudkan oleh orang-orang busuk, yang hatinya busuk, yang pemikirannya busuk, yang lisannya busuk, yang perbuatannya busuk. Tidak mungkin Islam rahmatan lil alamin bisa terwujud di tangan orang-orang yang kotor, yang hatinya kotor, yang pemikirannya kotor, yang perbuatannya kotor. Coba lihat 4 tahun terakhir ini kelakuan orang-orang yang selama ini teriak-teriak khilafah, sangat kotor. Islam rahmatan lil alamin hanya bisa terwujud di tangan orang-orang yang bersih dan membersihkan diri. Hatinya bersih, lisannya bersih, pemikirannya bersih, perbuatannya pun bersih. Bersih dan membersihkan diri. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah hatimu, pikiranmu, lisanmu, perbuatanmu, sehingga nama Allah tinggi di muka bumi ini. Nama Allah agung di muka bumi ini. Nama Allah menggema di muka bumi ini. Jadi ingin mengagungkan nama Allah bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kesucian hatimu, kesucian pikiranmu, kesucian lisanmu, dan kesucian perbuatan. Dalam bahasa yang modern adalah dengan akhlakmu dan dengan otakmu, dengan kehebatan otakmu dan kemuliaan akhlakmu. Ngerti sampai sini?